Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak Ibu, Ayah Bunda. Selamat datang dan selamat bertemu kembali di MHJ Series by Kampung Ekopreneur. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa membersamai Bapak Ibu, Ayah Bunda kembali. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya baik, dan semoga hari ini Allah limpahkan banyak hikmah dan ilmu buat kita ya. Untuk itu Bapak Ibu di awal ini mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita terlebih dahulu atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan banyak sekali takdir terbaik buat kita hari ini. Senang, sedih, bahagia, susah ya. Pokoknya apapun yang sudah Allah kasih buat kita, kita sama-sama yakini bahwa itu adalah takdir terbaik buat kita hari ini dan seterusnya. Bapak Ibu Ayah Bunda semua, pagi hari ini kita kembali berkesempatan untuk belajar, untuk hadir, untuk duduk sejenak, bahkan mungkin ya, untuk menyembuhkan sesuatu yang selama ini kita simpan. Asik ya. Insya Allah, karena tema pagi hari ini luar biasa, dari luka menjadi pembawa cahaya, maka insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda, pagi hari ini kita akan ditemenin oleh Bebe Jamil dan Kak Angga Johan Saputra ya, untuk bisa belajar lebih dalam lagi bagaimana kita bisa menanggapi luka, menyikapi luka yang kita punya mungkin hari ini gitu ya terhadap apapun di hidup kita agar bisa menjadi cahaya buat banyak orang gitu ya. Maka Bapak Ibu semoga kesyukuran ini bisa menjadi salah satu energi atau booster buat kita pagi hari ini bisa memandang atau menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara tema pagi hari ini, beliau atau Nabi Muhammad itu ngajarin banget buat kita dari kisah-kisahnya, dari cerita-ceritanya, dari sejarah bahwa luka itu bukan akhir dari segalanya ya Bapak Ibu ya, tapi justru bisa menjadi jalan menuju cahaya. Kita tahu bagaimana beliau dilempari batu ya, dilempari kotoran, bagaimana beliau tidak diterima, tapi ternyata dampak yang beliau bawa sampai hari ini, nikmat kita beriman dan berislam ini masih bisa kita rasakan, Masya Allah. Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, pagi hari ini sebelum kita lebih lanjut cek materi, kita sama-sama belajar lagi. Dari mana aja yang udah hadir ya? Boleh ada 230-an orang. Mungkin boleh absen dulu kali ya di kolom chat kira-kira yang sudah standby dari mana saja dan standby-nya di mana? Di rumah, di kantor, di jalan gitu ya. Misalnya standby dari rumah, strip Bandung gitu ya. Standby dari kantor, strip Makassar boleh. Standby dari dapur, strip Bogor misalnya gitu boleh juga ya. Kita sama-sama interaksi dulu Bapak Ibu. Semoga bisa saling doakan, semoga bisa saling memberikan vibes positif pagi hari ini. Dan sudah ada, oh ini Kang Asep, Masya Allah, kangen banget sama Kang Asep nih dari Bintara, Mas Nuga, Alhamdulillah dari rumah. Kemudian ada yang dari Bekasi juga di rumah, dari Tangerang, dari Labuhan Batu. Oh, Masya Allah. Ini baru dengar juga nih Noga, nama daerahnya. Pak David, Alhamdulillah rumah di Serang, dingin semalam hujan, Alhamdulillah. Dari Kabupaten Bomba, Sulawesi Tenggara, lagi di rumah pakai WiFi, Masya Allah. Dari Bone di rumah juga, Sulawesi Selatan, Masya Allah ya. Banyak yang di rumah hari ini, Alhamdulillah. Dari Palembang, Samarinda, Kalimantan, di Jakarta, ya, di Aceh, di Malang, Ponorogo, Cimanggis, Depok, oh, Masya Allah, Bekasi, Jogja, di dapur Bengkulu, wah, Masya Allah ya, ini ada Ibu Nur. Kemudian di Jogja, di Malang, oh, Masya Allah ya, Jakarta, Malang, tadi Ponorogo, Tangerang, Tangerang, pokoknya kalau Jabodetabek kayaknya banyak nih ya, Masya Allah ya. Dari Bandung, oh ini Jakarta, Aceh, Bondowoso, Shangri-La, Jaksel, Jaktim, Jakarta Selatan, oh Bulina, orang ini ya, anak-anak Jaksel nih Bulina nih, Masya Allah, Gorontalo, Batam, Teluk Naga, Bukit Tinggi, Binjai, Sumatera Utara, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak Ibu buat absennya pagi hari ini. Semoga makin banyak orang hadir lagi pagi hari ini dan makin banyak manfaat yang bisa sama-sama kita terima. Bapak Ibu Ayah Bunda semua, kalau perlu kita wakili perasaan kita dengan satu atau dua kata pagi hari ini, boleh kita ramai lagi kolom chatnya kira-kira apa yang lagi kita rasakan? Semangat, tulus, lagi tulus mungkin ya, tenang, atau tetap semangat,
atau ada yang digelisahkan mungkin ya, nggak tahu nih Noga nih. Maka sok mangga silahkan kita berikan vibes positif lagi Bapak Ibu di kolom chat. Nggak usah panjang-panjang ya, cukup satu atau dua kata nih. Kalau kata Ibu Institut Pertanian apa nih Bogor, Ibu IPB tetap semangat, semangat, alhamdulillah sehat bahagia. Manjada wajada. Wah keren Umi Neni, Masya Allah. Bunda Ami di Jogja, deg-degan. Bunda Rina di Binjai, antusias setiap Sabtu pagi. Alhamdulillah, iya ya, karena memang MHJA Series sebagai Kampung Ekopreneur ini memang tiap pekan diselenggarakannya ya. Alhamdulillah gelisah tuh Bu Maria, ada tuh ya. Tetap semangat. Kemudian Bunda ya Allah beri tenang, Ibu Lilis Laila di Bekasi. Bunda Fatimah agak kecewa, alhamdulillah. Semangat, tetap semangat. Kemudian proses penyembuhan luka lama Ibu Neneng Khairunisa. Oh, Masya Allah ya, beda-beda, beragam. Tapi ternyata Bapak Ibu kalau dilihat dari kolom chat ini banyak ya yang mungkin apa namanya vibes-nya ada yang semangat, ada yang mungkin lagi gelisah, ada yang mungkin lagi kecewa. Tapi Alhamdulillah satu kesamaan kita adalah kita sama-sama Allah izinkan hadir pagi hari ini untuk bisa belajar sama-sama memperbaiki mindset kita, memperbaiki cara pandang kita terhadap luka insya Allah ya. Untuk itu eh, tanpa berlama-lama lagi, daripada kita menerka-nerka materi apa yang akan disampaikan, saya mau izin sapa-sapa guru kita dulu seperti biasa. Assalamualaikum Bapak Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nuga. Insya Allah. Sehat, Be? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah. sukses mulia. Sukses mulia. Kayak agak kurusan, Babe. Agak lean gitu Oh iya, kelihatannya. alhamdulillah ini. Insya Apa, Allah. Alhamdulillah. menerapkan ilmu yang ketemu aderai waktu itu ya, langsung dipraktekin. Masya Allah. Alhamdulillah. Babe izin hari ini Babe mungkin dibersamai juga sama Kak Angga. Tapi kalau boleh ditanya di awal, di spill di awal. Kira-kira pembahasan kita pagi hari ini akan seputar apa saja, Be? Membahas seputar bahwa ternyata luka itu bisa justru menjadi karya kita. Luka itu justru akhirnya bisa membuat hidup kita jauh lebih bermakna. Nanti saya akan kisahkan tentang hidup saya sedikit dan nanti kita akan lihat contoh nyata ya dari Kak Angga. Kak Angga ini saya sudah kenal beberapa tahun yang lalu jauh sebelum COVID ya. Apa namanya? Jadi saya tahu pertumbuhannya, perkembangannya gitu ya dari dulu hingga sekarang dan sekarang sudah membawa cahaya buat anak-anak yatim yang begitu banyak. Itu berangkat dari lukanya Kak Angga ya. Akhirnya menjadi cahaya buat orang lain. Gitu kira-kira Mas Nuga. Baik, Alhamdulillah, Bapak, terima kasih banyak untuk spillnya materi pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, disiapkan kondisi terbaiknya, diambil catatannya. Kita sama-sama siapkan pikiran dan hati kita supaya setiap ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini bisa kita terima dengan wadah-wadah terbaik, insya Allah ya. Untuk itu, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kepada Babe Jamil Azzaini, waktu dan kesempatan terbaik kami persilahkan. Pejamkan mata sejenak. Bayangkan sebuah tempat di mana manusia, alam, dan ekonomi tumbuh bersama dalam keberkahan. Inilah Kampung Ekopreneur, sebuah kawasan wakaf produktif yang memadukan spiritualitas, ekologi, dan ekonomi berkelanjutan. Gerakan yang lahir dari mimpi besar Jamil Azzaini dan para founder untuk membangun peradaban yang menebarkan manfaat, ketenangan, dan harapan baru bagi umat. Di tempat ini, setiap ayat menjadi inspirasi, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap wakaf mengalir menjadi kehidupan yang menyuburkan bumi, menenangkan jiwa, serta menumbuhkan kebaikan tanpa henti. Bersama para penggerak perubahan, jejaring perusahaan, bisnis, lembaga wakaf, dan insan-insan peduli, kami membangun ekosistem yang hidup, dikelola secara profesional, dijalankan dengan hati, dan diarahkan untuk menjadi solusi bagi umat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ketemu lagi sahabat sehati sekalian ya. Setiap Sabtu pagi kita sisihkan waktu untuk membersihkan hati kita, untuk menyehatkan hati kita, untuk menghidupkan hati kita. Karena kita tahu
hati itu mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi kebiasaan, kebiasaan mempengaruhi karakter, karakter mempengaruhi nasib. Maka selalu saya ulang-ulang, kalau kita ingin memperbaiki nasib kita, maka mari kita perbaiki hati kita. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuh manusia. Dan kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah tubuh manusia. Dan segumpal daging itu adalah kolb, ya, hati manusia. Maka caranya pagi hari ini setiap Sabtu kita sebut mengasah hati. Insya Allah dengan mengasah hati ini atas izin Allah nasib kita makin lama makin baik. Ya. Nah, pagi hari ini kita nanti akan kedatangan tamu, ya, Mas Angga, sosok yang luar biasa menurut saya. Namun sebelum kemudian saya nanti undang Mas Angga, mungkin saya ingin berkisah sedikit lah ya, bahwa ternyata luka-luka yang dialami oleh kita, ya tadi kalau saya lihat di chat kan ada yang lagi gelisah, ada yang galau, ada yang lagi kecewa, nggak apa-apa itu namanya manusia gitu ya. Tapi perasaan kecewa, perasaan galau itu kalau dibiarkan ya itu bisa merusak kita. Tapi kalau kita bisa mengambil hikmahnya justru itu bisa menjadi cahaya. Cahaya buat kita maupun cahaya buat orang lain. Jadi apa namanya? Mungkin sebagian sahabat sehati sekalian sudah pernah dengar ya, ada istilah kintsugi gitu ya. Kintsugi itu mungkin saya tampilkan ini ya. Nah ini dia. Pernah nonton ini ya? Pernah tahu nggak? Ini kira-kira apa ini? Ini sebenarnya mangkok yang pecah gitu ya. Jadi dulu di Jepang itu ada pemimpin Jepang yang senang dengan keramik gitu ya. Nah, suatu saat keramiknya pecah gitu, eh, dia bingung gimana ya, di Jepang belum ada alat untuk memperbaiki keramik. Sampai keramik yang pecah itu dikirim ke Tiongkok ya, ke Cina berarti ya, untuk dibenahi. Ternyata setelah dibenahi, dikirim ke Tiongkok, karena Tiongkok waktu itu belum ada teknologi yang canggih gitu ya. Keramik yang pecah itu kayak di staples gitu. Ya. Dan akhirnya eh, apa namanya? Orang-orang Jepang mikir ini ya, gimana ya barang pecah kayak gini dikirim jauh-jauh cuman kayak di staples gini ya. Dan akhirnya ada seorang yang mengusulkan gimana kalau yang pecah itu justru ditempel, diperbaiki dengan bahan yang itu akhirnya apa itu bersinar seperti emas gitu. Dan itu ternyata lebih menarik gitu. Bahkan ternyata pada waktu itu keramik yang sempurna, yang tidak ada pecahannya itu, ya harganya kalah dibandingkan keramik yang sudah pecah, kemudian diberikan eh, apa namanya kayak lem perekat gitu ya. Maka ada beberapa eh, pemimpin di sana yang kemudian keramik yang nggak pecah dipecah gitu, kemudian disambungkan, direkatkan dengan sebuah eh, apa namanya bahan yang itu ketika ditempel seperti ini yang kita lihat di layar nih. Jadi lebih menarik gitu. Jadi lebih kesannya lebih unik gitu. Dan ternyata harganya lebih mahal keramik yang ini dibandingkan keramik yang asli. Apa pelajarannya? Pelajarannya itu dalam hidup kita kadang juga punya luka. Kita pernah sakit hati, mungkin kita pernah direndahkan, mungkin kita pernah dihina, mungkin kita pernah dicaci maki gitu ya. Itu ternyata anggap saja itu sebagaimana keramik-keramik yang pecah itu. Kalau itu kemudian kita rekatkan menjadi indah gitu. Ya, sebagaimana saya sering bercerita ya, di masa kecil dulu saya punya luka, ya, luka yang ya karena kemiskinan orang tua sering dihina ya, karena kemiskinan orang tua sering direndahkan gitu ya. Bahkan mungkin cerita yang populer ya, yang pernah saya alami itu, yang sudah beberapa kali saya ceritakan juga.
Itu ketika saya mau berangkat ke IPB ya, saya diterima di IPB, orang tua saya nggak punya uang yang cukup, kemudian saya bersama orang tua saya datang ke orang kaya di kampung gitu ya. Kemudian bapak saya menyampaikan, Alhamdulillah Pak Jamil diterima kuliah di IPB, ini surat undangannya. Dalam surat undangan ini Jamil harus bawa uang 150.000. Tolong pinjami kami uang 300.000 ya, biar untuk sebagian untuk kos, untuk penginapan dan sebagainya gitu. Bukannya dikasih, ternyata orang yang kaya itu berdiri ya sambil menghina bapak saya itu. Kalau sudah tahu miskin nggak usah belagu istilahnya. Miskin aja belagu ya. Belum mulai kuliah aja sudah pinjem. Kuliah itu lama. Sekali melarat tetap melarat sampai hari kiamat gitu ya. Nah, dan penghinaan-penghinaan lain keluarlah dari mulut orang itu ya. Eh, maka itu sakit itu mendalam buat saya gitu ya. Karena saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri di hadapan saya orang tua saya dihina. Di hadapan saya orang tua saya direndahkan gitu. Maka eh, saya berkomitmen ya bahwa kalau nanti saya kaya, saya tidak akan seperti itu. Eh, dan saya berkomitmen juga gimana membantu orang-orang yang eh, miskin, yang kemudian dia ingin belajar eh, tanpa harus menghadapi penghinaan. Makanya Bapak Ibu kalau lihat ya, gara-gara luka itulah akhirnya saya mendirikan sekolah di Lampung. Gara-gara luka itulah saya juga mendirikan Tahfiz Leadership yang supaya orang itu punya ilmu, derajatnya naik tanpa perlu dihina ya. Dan kemudian sekarang saya juga mendirikan Tahfizpreneur di kampung Ekopreneur. Itu sebenarnya berangkat dari luka. Dan kalau saya pelajari dari pengalaman saya maupun dari literatur-literatur yang saya baca itu, kita bisa mengubah luka menjadi cahaya itu kalau kita melalui beberapa proses ya. Proses yang pertama itu kita mengakui bahwa kita itu sakit hati. Ya, mungkin kalau Bapak dan Ibu pada waktu itu pada posisi saya, itu sakit hatinya luar biasa itu ya. Eh, Bertahun-tahun saya itu kerasa sakit hatinya itu dihina, direndahkan gitu ya. Nah, supaya itu tidak menjadi beban bagi kita, akui, iya aku tersinggung, iya aku sakit hati, iya aku apa namanya merasa rendah ya dengan perlakuan seperti ini. Akui itu. Kalau sudah diakui, ya maka kemudian ambil hikmah. Apa kira-kira hikmahnya? Oh, hikmahnya apa namanya? Saya perlu apa namanya? Punya harta ini supaya nggak dihina. Hikmahnya saya perlu punya ilmu ini supaya diangkat derajatnya tidak dihina seperti ini misalnya ya. Ya, saya punya sahabat juga namanya Mursida Rambe, sering saya ceritain juga ya. Mursida Rambe ini waktu kecil dia menyaksikan keluarganya itu eh, apa namanya dihina orang. Gara-gara apa? Gara-gara keluarganya itu ya budenya kalau nggak salah ya. Dia pinjem uang nggak seberapa, tapi bunga berbunga sama rentenir akhirnya rumahnya disita. Ya, sakit hati dong. Rumah yang harusnya ditempatin dari utang yang tidak seberapa disita oleh rentenir, disita oleh bank detail gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu sakit hati. Dan itu juga diakui oleh Mursida Rambi, sakit hati. Tapi kemudian dia ambil hikmah. Oh, berarti apa? Berarti sepertinya supaya saya tidak terjebak seperti ini, saya perlu membantu banyak orang supaya tidak pinjam ke rentenir gitu ya. Dan akhirnya apa? Alihkan. Mursida Rambi itu akhirnya mendirikan BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Tujuannya apa? Membantu para pedagang-pedagang itu yang sebenarnya perlu modal tapi nggak bankable, ya mungkin kalau mengajukan ke bank tidak disetujui gitu. Nah, itu boleh ya bekerja sama dengan BMT, Baitul Mal wa Tamwil ya. Mbak Rambi itu mendirikan Baitul Mal wa Tamwil Beringharjo di Yogyakarta ya. Eh, apa melayani para pedagang di Jogja. Bahkan sekarang tidak hanya di Jogja, punya beberapa cabang di beberapa provinsi. Saya tahu dulu modalnya hanya sekitar 1 juta itu ya membangun BMT itu, tapi sekarang sudah kurang lebih 300 miliar ya. Dan yang dibantu pedagang-pedagang sudah puluhan ribu ya.
sehingga mereka kemudian hidupnya eh, tercerahkan. Dan itulah yang menurut saya eh, apa namanya, yang tadinya luka menjadi cahaya, sakit hati diubah menjadi legacy, ya, luka diubah menjadi cahaya. Kalau Anda melalui proses ini, ya, akui bahwa saya memang pernah sakit hati, ambil hikmah dari kejadian itu, dan kemudian alihkan hal-hal yang hikmah yang kita dapat itu dialihkan menjadi sebuah karya, dan yang penting adalah diamalkan, ya, menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang mengalami seperti kita. Supaya tidak ada orang yang mengalami sakit hati seperti kita. Ya, supaya tidak ada orang yang kemudian menderita seperti kita gitu ya. Sebagaimana akhirnya saya mengambil pelajaran juga nih. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang mengikuti perjalanan hidup saya gitu, kok saya itu lebih konsen ke pendidikan, ya, ke peningkatan ilmu. Kenapa? Karena dulu sakit hati saya itu berhubungan dengan ilmu juga ya. Jadi kalau pas mau naikkan kelas nggak punya duit, datang ke rumah orang yang punya duit, pinjem, kita dimarahin. Ya, puncaknya yang paling menyakitkan hati saya yang tadi itu pas saya mau berangkat kuliah. Nah, maka luka yang sering dihina orang kaya itu, akhirnya saya punya komitmen melahirkan apa? Orang kaya yang bertakwa, ya, melalui Taksispreneur, ya, di Kampung Ekopreneur. Jadi di Kampung Ekopreneur itu nanti di kawasan spiritualnya itu nanti ada Taksispreneur, ada masjidnya gitu ya, ada pesantren yang akan ngapain? Akan melahirkan orang-orang yang eh, kaya tapi agamanya bagus, supaya nanti kalau kaya dia tidak menghina orang gitu intinya. Nah, jadi ini kerangka yang saya pakai ini dari Profesor Irfan Shawki Bek gitu ya. Beliau membagi gini, ada sumbu vertikal itu urusan spiritual, sumbu horizontal itu urusan material. Dan dia membagi manusia menjadi 4 kuadran. Ada di kuadran yang pertama ini, ada orang yang miskin material, ya, miskin spiritual. Sudahlah dia itu miskin harta, ibadahnya males gitu intinya gitu ya. Saya pernah ngasih contoh ini ya. Eh, saya dari bandara naik taksi, di taksi yang saya naikin itu supirnya bolak-balik mengeluh tentang hidup yang makin sulit, nyekolin anak-anak yang makin berat gitu ya. Eh, Kehidupan yang juga semakin susah gitu ya. Itu kan berarti miskin material gitu ya. Begitu di perjalanan sholat maghrib, ya, saya tanyakan, Bapak Muslim? Iya. Ayo kita sholat maghrib, berhenti di masjid, ya. Sang supir ini menjawab, saya titip salam aja buat Allah, Pak. Ini ya. Jadi sudah miskin spiritual, miskin material, miskin spiritual. Ternyata ada faktanya gitu ya. Kemudian ada yang kaya material, ya, tapi miskin spiritual. Nah ini tadi kalau bayangan saya itu orang yang kaya yang punya kekayaan malah untuk merendahkan orang, punya kekayaan malah digunakan untuk menghina orang. Jadi eh, orang yang tadi saya ceritakan di cerita saya, baik berkaitan dengan cerita Mursyid Rambi, orang yang punya duit dipinjamkan, ya, pakai bank titil itu bunga berbunga gitu ya, rentenir, itu kan dia kaya material mungkin ya, tapi miskin spiritual. Orang yang tadi menghina eh, saya kaya material, dia kelihatan kaya ya, tapi miskin spiritual gitu. Ada orang juga yang kaya miskin material tapi kaya spiritual. Ya, ibadahnya rajin, ya, eh, apa namanya, zikirnya mungkin juga rajin gitu ya, ritual-ritualnya rajin, tapi miskin material, ya, masih kesusahan dalam menjalani kehidupannya itu. Nah, ada juga orang yang di sini kaya material, kaya spiritual. Nah, saya di Kampung Ekopreneur, insya Allah ya, akan mengembangkan Taksispreneur, ya, eh, yang itu akan mendidik orang menjadi apa? Kaya material, kaya spiritual. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia kaya, kalau ada yang minta bantuan itu tidak menghina. Kalau nanti dia punya harta berlebih, dia rela untuk berbagi.
Kenapa? Dia tidak akan merendahkan orang, dia tidak akan menyakiti orang. Kenapa? Kaya material, kaya spiritual dia. Duitnya banyak, imannya kuat gitu. Sehingga senang dengan membantu orang gitu. Maka Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir di sini mungkin ada luka-luka masa lalu yang belum sembuh. Ada luka-luka masa lalu yang mungkin menyakitkan kehidupan kita. Tapi yuk kita buat luka itu menjadi cahaya. Luka itu menjadi karya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini juga menginspirasi Bapak dan Ibu ya. Dan doakan juga insya Allah terus kampung Ekopreneur terus bertumbuh ya. Insya Allah nanti di masjid yang Bapak Ibu sahabat sehati sekalian bangun itu, disitulah nanti pusat pendidikan, pusat kaderisasi buat generasi-generasi yang kita siapkan agar dia kaya material sekaligus kaya spiritual. Dan saya sangat yakin ya bahwa kaya material, kaya spiritual yang akan kami lahirkan tuh berangkat dari kekecewaan saya masa lalu, berangkat dari luka masa lalu. Ya, orang yang kaya kok menghina orang. Saya ingin mudah-mudahan diizinkan oleh Allah ya melahirkan santri-santri yang hafal Al-Quran. Ya, dia punya bisnis kaya ya, dan dia juga secara spiritual bagus sehingga kekayaannya itu digunakan untuk membantu orang lain. Itu mungkin pengantar kita ya sebelum kita panggil tamu kita yang luar biasa. Ternyata luka-luka itu bisa menjadi cahaya. Dan Mas Angga yang kita undang pada kesempatan kali ini, dia juga punya luka-luka masa lalu. Dan luka-luka itu akhirnya diubah menjadi cahaya. Maka ribuan anak yatim sudah beliau berdayakan, ribuan anak yatim beliau dampingi. Ya, kalau saya sih menyebutnya dia itu ayahnya anak yatim ya, pelayannya anak yatim. Nah, mungkin Mas Nuga itu mungkin pengantar dari saya. Jadi kayaknya Mas Nuga perlu segera mengundang Kak Angga untuk kemudian berbagi kepada kita semua. Agar yang punya luka-luka masa lalu ya itu bisa menjadi cahaya-cahaya bagi banyak orang. Begitu kira-kira pengantar dari saya Mas Nuga. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Jamil. Alhamdulillah, pengantar yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Pengantarnya saja sudah banyak hikmah, banyak manfaat, banyak ilmu. Jadi silahkan disiapkan lagi kondisi terbaiknya. Sudah ada 700-an orang pagi hari ini yang berkumpul. Tapi seperti yang tadi Bapak Jamil sudah spill, insya Allah di Kampung Ekopreneur juga terus ingin berkomitmen memberikan manfaat buat banyak orang ya. Jadi kita sama-sama berdoa semoga Kampung Ekopreneur ini jadi sebuah tempat yang bisa kita maksimalkan secara kontribusi untuk kita dan untuk orang banyak. Maka dari itu, sebelum saya panggil Ustadz Angga atau Kak Angga ya, Bapak Ibu, beliau sering kali dikenal dengan Kak Angga Johan Saputra. Saya mau ada titipan satu video sedikit nih untuk bisa sama-sama kita lihat terlebih dahulu satu video yang berikut ini. Di tanah yang tenang ini, sebuah mimpi besar perlahan mewujud. Segala puji bagi Allah, pemilik alam semesta. Tengoklah, masjid sementara kita kini telah berdiri tegak. Bangunannya mungkin sederhana, namun nilai di baliknya sungguh mulia. Lihatlah, masjid ini tak lagi sepi. Ia menjadi saksi bisu tawa bahagia anak-anak yatim saat uluran tangan Anda menyentuh pundak mereka. Masjid ini telah menjelma menjadi ruang peradaban, di mana ibu-ibu hebat di desa ini berdaya merajut asa lewat pelatihan dan keterampilan. Setiap detak kebaikan di sini, toilet yang fungsional, air wudhu yang mensucikan, semuanya adalah buah dari ketulusan hati Anda. Dinding-dinding masjid ini mungkin akan rapuh dimakan waktu, tapi jejak jariah yang Anda tanam akan abadi, terus mengalirkan keberkahan, menghidupkan jiwa-jiwa di sekitarnya. Namun, masjid ini hanyalah awal. Ibarat tubuh yang butuh raga untuk terus terjaga, rumah Allah ini merindukan kehadiran para penjaganya. Di lahan sebelah ini, sebentar lagi doa-doa akan terdengar lebih riuh. Sebuah tempat berteduh sedang kita siapkan, sebuah tempat bagi para pejuang masa depan yang akan menetap, menghafal,
dan bertumbuh di sini. Tugas kita belum usai. Mari tuntaskan apa yang telah kita mulai. Karena setiap bata yang tersusun adalah rumah bagi peradaban yang kita impikan bersama. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi kepada Kak Angga Johan Saputra, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Ya, izin Mas Nuga saya share video dulu ya. Kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin. Kakimu berlari, mana ada yang di dunia. Bawa lukamu biar aku obati, tidak letih kakimu berlari. Ada hal yang tak mereka mengerti, beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tadi dengar. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktuku bersandar sebentar. Selama ini kau hebat,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berprasangka baik. Kalau bibirnya gerak berarti menjawab salam. Izin saya ulang ya, bukan karena kawan-kawan gak menjawab, tapi karena saya butuh didoakan lebih dari sekali. Dan itu doa yang sangat saya butuhkan. Pertama, doa keselamatan. Tentu kita semua butuh itu. Banyak di antara kita lebih senang dengan kendaraan. Padahal kendaraan tanpa keselamatan ya apa artinya gitu. Kedua, doa agar disayang sama Allah. Banyak orang yang melakukan banyak cara agar disayang sama makhluk. Padahal seluruh dunia membenci kita, tapi Allah sayang sama kita, itu udah cukup. Dan yang ketiga, keberkahan. Banyak orang yang ngejarnya kelimpahan. Padahal yang berharga adalah keberkahan. Jadi izin ayah bunda, mudah-mudahan yang jawab salam saya mendapat didoakan sama malaikat dapat 3 hal tadi. Keselamatan, jadi yang punya hutang nggak ditagih sama rentenir gitu ya, nggak ditagih sama bangke. Bapak ibu yang mohon maaf mungkin hidupnya sendiri atau lagi ngerasa sendiri, ngerasa puas karena disayang sama Allah. Bapak ibu yang ada di posisi jauh dari kelimpahan, tapi Allah rangkul dengan keberkahan. Dan itu adanya di jawaban salam teman-teman semua. Jadi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya nanya apa kabar, sebenarnya saya sudah sampaikan pertanyaan itu di slide saya yang ada di depan. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang berkenan ngejawab silahkan ya. Apa kabar? Boleh dijawab? Insyaallah baik ya. Saya yakin 99% jawabannya baik. Walaupun pagi ini ada yang lagi sakit, pagi ini ada yang deadline harus bayar hutang, pagi ini ada yang baru dimarahin sama orang tuanya, ada yang baru berantem sama istrinya misalkan. Semua jawaban pasti baik. Sepakat ya? Benar gak nih? Cuman pernah nggak kita jawabnya dengan jujur gitu? Jadi bukan pura-pura baik. Ada orang dia bicara istighfar, tapi dia tidak sedang bertobat loh. Misalkan dia tiba-tiba lihat orang nyopet, dia refleks tuh, astagfirullahaladzim. Itu refleks aja, kalimatnya taubat, tapi dia nggak sedang bertobat gitu. Ada orang yang dia bersyukur, si baca hamdalah, tapi dia tidak sedang benar-benar bersyukur. Dia sedang pura-pura bahagia. Dan saya curiga beberapa ada di ruang Zoom ini nih. Tangannya ngetik hamdalah, tapi hatinya menyalahkan Allah. Ada yang kayak gitu? Lisannya berkata alhamdulillah, tapi hatinya sedang menangis. Allah, kenapa ini terjadi? Nah, kalau ada yang lagi kayak gitu, yang tadi dijelaskan kayak Jamil, itu masih jauh tuh ke hikmah. Kenapa? Belum ngaku, belum nerima. Karena setengah dari kesembuhan itu pengakuan, teman-teman. Setengah dari kesembuhan itu pengakuan. Dan dalam hal ini ada 3 hal yang insya Allah saya coba
singkat dengan LDA ya, LDU, sorry LDA. Luka, dosa, dan usia. Tapi mungkin dalam kesempatan ini saya mau coba tebelin di lukanya aja. Jadi izin teman-teman, saya tanya kabar sekali lagi, dan jangan langsung dijawab, but ngomong alhamdulillahnya, itu jangan refleks gitu. Sama kayak kita jawab salam, itu biasain. Itu jangan langsung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jangan langsung kayak gitu. Kalau saya, sepersekian detik ketika ada orang ngucapin salam, itu saya diam dulu. Saya diam, saya ngondisiin hati, saya niatin, Allah, saya mau doain orang itu agar selamat. Kalau saya punya handphone, nggak mungkin saya kasih dengan cara yang biasa aja. Kenapa? Karena handphone itu berharga. Nah, buat saya, doa salam itu berharga. Maka jangan asal ngejawab gitu. Baca hamdalah itu berharga. Maka kondisikan hati dulu untuk berhamdalah. Bismillah ya. Saya tanya kabar, ayah bunda, silahkan kondisikan mungkin dengan bersyukur, tapi iya sih saya punya hutang, tapi pagi ini saya masih bisa sholat. Iya sih saya sakit fisik saya, tapi alhamdulillah hati Allah lapangin. Jadi ada sisi yang memang dihamdalahkan gitu, bukan pura-pura. Boleh teman-teman ya? Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah ya Allah. Gak ada yang bisa hamba sembunyikan. Wajah yang hamba pakai topeng sebenarnya sedang menangis ya Allah. Luka yang sudah hamba sembunyikan yang belum hamba terima pagi ini. Maka izin ya Allah, di pagi hari ini seperti matahari yang kau berikan kesempatan untuk kembali bersinar. Maka izinkan ya Allah, hati ini kembali melihat cahayamu. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan pura-pura bahagia. Terima dulu. Oke, mungkin ada luka yang masih teman-teman sembunyikan. Terima dulu. Ini demi Allah teman-teman ya. Saya nyari konsep untuk bisa menerjemahkan apa yang Allah hadirkan dalam hidup saya selama bertahun-tahun. Itu baru mungkin 1 tahun ke belakang. Konsep ini saya kemas di sebuah materi. Dulu saya nggak bisa, saya nggak seperti kayak Zamil atau para trainer lain yang pandai bikin slide, pandai mendelivery materi gitu ya. Saya terlalu kanan, saya kadang materi aja agak kebingungan kalau harus pakai slide. Tapi harapan saya pagi hari ini ada legacy yang bisa teman-teman tangkap. Karena saya yakin, gini teman-teman. Bayangin saya bawa sapi ke pinggir sungai untuk saya kasih minum. Udah saya deketin ke sungai. Udah saya kepalanya deketin ke air. Tapi dia masih nggak mau minum. Bahkan airnya udah masuk ke mulut, tapi dia muntahin lagi. Ini pelajaran berharga teman-teman. Kita bisa menggiring sapi ke pinggir sungai, tapi kita nggak bisa maksa sapi itu untuk minum. Hanya rasa haus lah. Walaupun tanpa digiring dia akan minum. Nah ternyata yang membuat saya ada di posisi ini sekarang, ada rasa haus. Dari mana rasa haus itu? Dari luka teman-teman. Tadi indah banget tuh kalimat kayak Jamil. Emang biasanya kayak gitu. Lukanya karena apa? Karyanya nggak jauh dari irisan itu teman-teman. Tadi luka kayak Jamil karena pendidikan. Ternyata cahaya yang Allah titipkan ke kayak Jamil menghidupkan pendidikan. Dan kalau orang nanya, apa motivasi Kak Angga bikin Yatim Village?
Saya punya luka kehilangan. Kelas 2 SD ayah ibu saya ninggalin. Dan harapan saya, anak-anak yatim gak merasakan luka itu. Saya pernah jadi gelandangan. Fase di mana ibu saya nolak, ayah saya nolak, saya gak punya tempat tinggal. Itu alasan saya hadirkan Yatim Village. Saya tahu rasanya lapar. Itu alasan saya bikin namanya dapur langit. Hanya orang-orang yang tahu rasanya lapar, yang dia akan bahagia ketemu orang-orang yang lapar. Jadi sebelum saya jalan lebih jauh, tulis dulu nih 3 luka terberat, terbesar dalam hidup teman-teman. Silahkan. Ada yang berani nulis di kolom chat, boleh, biar kita doakan, dikonversikan jadi cahaya. Ada yang enggak, ini privacy, ini aib. Silahkan, tulis aja di buku diary teman-teman. Silahkan, saya kasih waktu 1 menit. Sampaikan 3 luka yang mungkin masih teman-teman sembunyikan, masih denial, masih di reject, masih belum ngaku. Ada ya? Kehilangan, oh ini dalam banget nih, kehilangan anak. Tahu nggak? Anak yang kehilangan ayah, itu namanya apa? Yatim. Anak yang kehilangan ibu namanya apa? Piatu. Tapi orang tua yang kehilangan anak, tahu nggak namanya apa? Nggak ada ya? Namanya aja nggak ada. Itu saking sakitnya luka seorang orang tua yang kehilangan anak. Dan luka itu dirasakan Rasulullah loh. Jadi yatim, jadi piatu, kehilangan anak-anaknya. Insya Allah banget ya. Jadi kalau kita bicara siapa manusia di bumi ini yang paling mulia, ya Rasulullah. Tapi kalau kita tarik lebih dalam lagi, siapa yang lukanya paling banyak? Juga Rasulullah. Insya Allah. Bantu doa teman-teman ya. Yang irisan lukanya sama, bantu doain. Misalnya teman-teman punya hutang juga, ternyata di komentar ada tuh yang nulis hutang juga, doain. Ya Allah, hutang ibu ini semoga Allah lunaskan. Saya tahu ya Allah, rasanya ditagih-tagih, rasanya dipermalukan. Doakan teman-teman. Insya Allah banyak ya. Makasih. Ini bukan dalam rangka apa, nunjukin aib ya. Oke. Ini sedikit bridging dari saya teman-teman. Bagaimana proses dari luka itu menjadi cahaya ya. Tapi yang awal tadi itu jujur dulu tuh hal yang penting teman-teman. Teman-teman datang ke dokter. Ketika nyampe dokter itu kan pasti nanya, ibu sakit apa? Dan bayangin reaksi dokter itu ketika ibu jawab, enggak dok, saya baik-baik aja. Gimana? Jangan-jangan Allah belum sembuhin luka kita karena kita belum jujur. Dan ini banyak, mohon maaf ya, saya banyak ketemu anak yatim yang ayahnya meninggal karena sakit. Dan ketika saya tanya, kamu tahu nggak waktu ayah kamu sakit? Dia nggak tahu. Artinya apa? Selama ayahnya hidup, dia sakit, dia nggak nunjukin lukanya ke anak. Seolah keren. Ini saya juga dulu kayak gitu Pak. Terutama para bapak-bapak nih, yang pandai menyembunyikan air mata. Yang lelaki katanya tidak bercerita. Tiba-tiba hutangnya makin banyak. Laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba sakitnya makin parah. Ya nggak sih? Dulu saya juga kayak gitu tuh. Sok keren. Ngurus banyak anak yatim. Padahal ketika beras habis, saya nangis di pojokan. Nah, balik lagi ke kisah anak yatim tadi, Pak. Saya bukan mau, sekali lagi ya, bukan mau bicara seandainya, tapi ini mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita. Ketika ayah sakit, dan anaknya tahu, mungkin nggak sih Pak, justru kesembuhan dari Allah bukan dari dokter, bukan dari obat, tapi dari doa si anak itu. Pertanyaannya, gimana anak itu mau doain?
kalau anaknya nggak tahu ayahnya sakit. Ini contoh ya, itu luka fisik aja sebisa mungkin jangan disembunyikan. Gimana orang Allah, kadang kita ngerasa baik-baik aja. Itu teman-teman ya. Dan ini salah satu POV dalam melihat luka, teman-teman. Saya izin ngasih satu cerita analogi yang ini dalam banget buat saya. Seorang anak nih, dan saya juga diajarin sama Kek Jamil ketika ngasih training itu bawain storytelling. Saya tuh nginget Kek Jamil itu pasti dari storytellingnya. Cerita analogi yang itu bikin nampar banget. Dan saya dapat cerita ini luar biasa, cocok buat teman-teman yang punya luka. Seorang anak kecil yang dia lari ke atas bukit, dia bikin lukisan yang sangat indah. Lalu dia nikmatin lukisan itu sambil berjalan mundur. Tanpa sadar di belakangnya ada jurang. Lalu temennya ada yang melihat, dia lempar lukisan itu sampai rusak. Dan seketika itu juga dia berhenti. Lihat ya, selangkah lagi mau jatuh. Kenapa dia jatuh? Dia terlena dengan lukisan yang dia buat sendiri. Untung temannya lihat. Dan dia tahu kalau temannya itu berjalan mundur, diteriakin gak denger karena sedang terlena dengan lukisan itu. Makanya dia lempar lukisannya sampai rusak. Tapi dia marah. Kenapa kamu lempar lukisan saya? Saya bikin lukisan itu capek toh. Kenapa malah kamu lempar? Baru setelah dia jelaskan, saya pengen nyelamatin kamu. Selangkah lagi kamu jatuh. Coba bayangin teman-teman ya. Kalau pelukis itu saya, pelukis itu kita semua. Yang pagi ini baru saja ngetik semua luka yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Dan gak sedikit kita yang nulis luka itu dengan nada, Allah, kenapa engkau rusak lukisan saya? Jujur, ada gak yang kayak gitu? Allah, kenapa engkau ambil anak saya? Allah, kenapa engkau pisahkan saya dengan orang tua? Allah, kenapa engkau takdirkan saya punya hutang gak lunas-lunas? Ada yang kayak gitu. Dan coba bayangin teman-teman, Allah berbisik, hambaku, aku tidak sedang merusak lukisanmu. Aku tidak sedang menzolimimu. Justru aku sedang menyelamatkanmu, hambaku. Itu indah banget teman-teman. Pelukis itu saya yang gak terima dengan takdir Allah. Allah, kenapa engkau pisahkan saya dengan orang tua saya? Saya dari kelas 2 SD, ayah nikah lagi, ibu sama teman-teman. Saya punya ibu 2, bapak 2, nenek 4. Kakek 4. Dan saya sekolah cuma sampai SD. Saya jadi pembantu, jadi kuli bangunan, jadi gelandangan. Itu fase yang lumayan lama. Dan kalau saya ingat, kenapa sih saya ngalamin fase itu? Ternyata kuncinya satu. Saya nggak ridho sama takdir Allah. Saya nggak nerima. Itu kuncinya. Saya ketemu 2 anak. Satu anak yatim yang ayahnya meninggal. Satu anak yang ayahnya ninggalin. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih cepat sembuh? Pasti yang ayahnya meninggal kan? Kenapa? Recovery-nya cepat. Menerimanya lebih mudah. Dia bisa lihat batu nisan ayahnya. Saya itu korban malpraktek kedua orang tua saya. Makanya butuh waktu belasan tahun untuk sembuh. Nerimanya susah. Gitu ya. Balik lagi, mohon maaf teman-teman. Waktunya terbatas, tapi saya coba ringkas. Prinsipnya tadi teman-teman. Salah satu hikmah kenapa Allah hadirkan luka, karena Allah pengen kita hanya bersandar kepada Allah, kuncinya itu. Dan itu ujian. Quran surat Al-Ankabut ayat 2 teman-teman. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka nggak diuji. Jadi bayangin teman-teman ya, guru itu ngasih soal ke muridnya itu bukan karena guru zolim. Bukan. Justru agar tahu murid mana yang berprestasi. Kebayang gak sih sekolah tanpa ujian? Kebayang gak sih hidup tanpa patahan, tanpa ujian, tanpa rasa sakit, tanpa luka?
Yang kedua, kita tuh diberi rizki karena dekat dengan orang-orang lemah di sekitar kita, teman-teman. Nah, ini saya harapannya di kesempatan pagi ini, teman-teman mendisklaimer cara pandang teman-teman tentang orang lemah. Jadi rubah POP-nya bukan cuma tentang luka kita, tapi cara melihat orang lain yang terluka. Cara melihat anak yatim itu bukan objek yang harus kita santuni, yang minta-minta donasi, bukan. Kebalik. Kalau ada di antara teman-teman hari ini punya penghasilan sebulan 10 juta, padahal sehari makan cuma 3 kali, itu kode dari langit, teman-teman. Kalau Allah nitipin rizki anak yatim lewat rekening teman-teman semua. Tapi ada yang ditahan, ada yang malah dikasihin ke anaknya sehingga anaknya, mohon maaf, nakal. Sebenarnya luka itu kita sendiri yang mengundang, teman-teman. Jadi balik lagi ya. Kalau ketemu orang, nah ini yang paling bawah, itu testimoni saya tuh. Tolong catat baik-baik kalimatnya, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini jadi pil yang teman-teman telan ketika lagi ngerasain luka. Jika kamu terluka, jangan mencari orang kuat untuk menolongmu, tapi carilah mereka yang lebih lemah darimu untuk kamu tolong. Kemudian kamu pinjam lisannya untuk mendoakan. Ini demi Allah, teman-teman. Saya ngerasain ini waktu 2013 kalau nggak salah. Saat itu saya punya cicilan rumah kurang lebih 115 juta. Lalu saya pergi ke sebuah kota, berharap di kota itu saya ketemu banyak donatur, dan saya pulang bawa uang gitu. Tapi qadarullah, saya nyampe kota itu, sama panitia saya malah dilarang untuk funding. Akhirnya saya baper, saya langsung cari tiket pesawat, saya langsung pulang. Di pesawat itu saya nangis. Di pesawat itu saya bilang sama, ya Allah, hilangkan sekecil apapun sandaran kepada manusia. Lalu saya ngerasa Allah ingetin saya, Angga, coba alihkan fokus kamu bukan ke orang kuat, tapi ke orang-orang lemah yang aku titipkan di pundakmu. Akhirnya saya pulang, saya nggak bisa lagi nyembunyiin air mata saya buka topeng saya kumpulin anak-anak saya jujur ke mereka, saya sampaikan, nak, kita harus bayar rumah ini, nak, kita harus beras habis, nak, sekolah kamu belum bayar. Dan demi Allah, teman-teman, nggak lama setelah itu bukan cuma cicilan yang Allah kasih, Allah mudahkan saya lunasin rumah itu. Harganya kurang lebih 1,2 miliar waktu itu. Ini serius, teman-teman. Seorang suami yang ngerasa kuat, justru obatnya di anak yang lemah. Woi, para ayah, bener nggak? Seorang suami yang sok kuat, di depan anaknya dia sok kuat, itu malah capek. Saya punya kebiasaan, kalau pulang itu anak saya naik kuda-kudaan. Anak saya 2, usia 9 sama usia 5 tahun. Naik kuda-kudaan. Suatu hari, urat saraf saya kejepit. Akhirnya saya nggak pulang sengaja. Tapi saya lihat di CCTV, anak saya nungguin, gak tidur. Ternyata benar tuh. Pas saya pulang, anak saya langsung, Abi, ayo naik kuda. Selamat deh itu. Tapi saat itu saya jujur, nak, maaf. Pinggang Abi sakit. Kudanya libur dulu ya. Apa yang anak saya lakuin? Ayo kita pijitin Abi yuk. Tuh, Masya Allah, teman-teman. Sembuh nggak kira-kira dipijitin anak? Enggak sembuh. Mau sembuh gimana? Tapi membahagiakan. Dan itu masih mending ketimbang saya pura-pura sehat, kemudian jadi kuda, dan malah tambah sakit. Tuh. Kondisi. Sekarang tuh saya kayak gitu, teman-teman. Gampang nangis depan anak-anak saya, depan anak-anak yatim terutama. Butuh apa-apa saya sampaikan. Kenapa? Karena sekali lagi, ada luka yang emang harus dipamerkan. Tapi ada luka yang perlu kita sembunyikan. Nah, teman-teman yang menyortir itu semua. Gitu ya. Izin saya percepat. Dan ini salah satu luka yang saya syukuri karena saya ketemu mereka-mereka ini.
Kayak Jamil aja udah lupa. Kayak Jamil bilangnya sebelum COVID. Berarti ya sebelum COVID lama juga sih. 1945 juga sebelum COVID. Tapi saya kemarin sempetin stalking di Facebook saya. Dan di situ ada tanggalnya teman-teman. Ketemu kayak Jamil itu 2013. Jadi kurang lebih 13 tahun yang lalu ya. Ya. Saya ketemu kayak Jamil. Dan di bulan yang sama, di tahun yang sama, saya pernah ngajak anak-anak yatim satu panti bagiin nasi box di rumah sakit Gunung Jati di Cirebon. Dan di tahun yang sama, saya bawa nenek saya ke Tanah Suci. Di tahun yang sama. Tidak semua luka hanya mengantarkan kita kepada rasa sakit. Ada banyak luka yang sengaja Allah hadirkan agar kita bisa melihat kasih sayangnya. Saya nggak akan ngerasain kasih sayang Allah lewat nenek saya. Kalau saya dari kecil tinggal sama orang tua. Kenapa Rasulullah sangat mencintai anak yatim? Karena Rasulullah juga yatim. Jadi lewat pesan ini, saya pengen ngajak teman-teman mengkonversikan luka itu jadi bahan bakar. Dan nanti Allah yang akan nuntun tuh. Serius. Ketemu, termasuk pagi ini teman-teman ketemu saya, ketemu Babe Jamil. Itu salah satu hadiah dalam perjalanan luka. Dan itu bukan random. Bukan kebetulan. Itu by design. Coba lihat. Circle orang-orang di sekitar Rasulullah ketika jadi yatim. Siapa mereka? Ibu susu terbaik, paman terbaik, kakek terbaik, bahkan ketika Rasulullah menikah, istri-istri terbaik, sahabat-sahabat terbaik. Jadi coba, ini serius ya, tulis orang-orang yang kalau bahasa kayak Jamil itu Tenzing Norgay. Ini saya masih ingat banget nih, Tenzing Norgay dalam hidup kita tuh. Itu pasti ada tuh, dalam fase kita punya luka, pasti ada orang-orang yang sengaja Allah hadirkan. Makanya bahasanya tanpa luka, aku tidak akan mengenal mereka. Boleh nggak sih tulis minimal 3 orang Tenzing Norgay dalam hidup teman-teman? Atau orang-orang yang Allah kirim. Dan selama ini nggak teman-teman lihat sebagai orang yang Allah kirim. Kenapa? Karena fokusnya ke luka. Contoh kayak gini. Kita satu rumah sama tukang urut misalkan. Tapi karena fokusnya ke urat saraf yang kejepit, kita nggak inget kalau kita tuh satu rumah sama tukang urut gitu. Masuk akal nggak? Kita tuh punya hutang nih. Kita fokusnya tuh ke luka aja, ke hutang aja. Padahal kita punya tetangga anak yatim yang bisa jadi dengan doa anak yatim itu hutang kita lunas. Jadi kalau boleh saya sebut ini sahabat dalam luka. Silakan teman-teman harus punya itu, harus punya Tenzing Norgay dalam hidup kita teman-teman. Ini nenek saya nih. Setiap hari ini teman-teman, ini buat para orang tua ya, ini sedikit saya ngasih masukan buat para orang tua. Salah satu masalah orang tua zaman sekarang itu kan anak nggak peka ya. Padahal justru itu masalahnya ada di orang tua. Kenapa? Orang tua itu kalau dia sakit dia pura-pura sehat. Kalau dia nggak punya uang dia pura-pura mampu. Bahkan kalau dia sudah renta dia pura-pura muda. Benar nggak mak-mak nih? Ahli skincare. Saya tuh bingung ya, kok bisa ya lulusan SD, saya mau jadi pembantu gitu. Mau jadi kuli bangunan. Ternyata bahan bakarnya itu ketika saya lihat wajah nenek saya, itu kunci teman-teman. Jadi setiap saya pulang, saya lihat nenek saya lagi tidur, saya lihat wajahnya. Itu ibarat saya lihat layar handphone tapi kuotanya udah habis, udah mau habis.
Jadi saya makainya hati-hati tuh. Maka anak yang dia jarang lihat wajah orang tuanya, atau dia lihat wajah orang tuanya tapi orang tuanya pakai skincare, artinya kode dari langit, yaitu keriputnya itu ditutupin, rambutnya diitemin, jadi kodenya nggak kebaca, itu bisa dipastikan itu kurang peka karena dia ngerasa ibunya masih muda, ngerasa ibunya sehat. Nah, saya sadar diri waktu itu, saya lihat nenek saya menua begitu cepat, maka apapun saya lakukan. Ya Allah, saya pengen berangkatin nenek saya pengen lihat. Ini salah satu doa saya, teman-teman, buat para anak. Mohon maaf, ada di sini yang usianya di atas 40 tahun, tapi masih punya orang tua. Silahkan chat di kolom komentar. Usia di atas 40 tahun, masih ada ayah, masih ada ibu. Masya Allah, banyak ya. Sadar gak sih? Itu rizki yang mahal. Bapak usia 40 tahun masih ada ayah. Sementara saya punya anak usia 4 tahun, ayahnya udah meninggal. Nah sekarang, teman-teman yang nulis, yang usia di atas 40 tahun masih ada orang tua, tulis di chat kolom komentar atau tulis di buku nih. Ini buku yang kayak Jamil kasih. Satu peluru dapat menembus satu kepala, tapi satu kata dapat menembus jutaan kepala. Nah, ini legacy dari Kak Jamil. Tulis ini teman-teman, ini doa saya dulu. Tulis ya. Ya Allah, izinkan hamba melihat orang tua hamba memakai kain ihram sebelum melihat mereka memakai kain kafan. Tulis, Bu. Allah, izinkan hamba menggandeng tangan ibu hamba ketika bertawaf di tanah suci sebelum hamba membawa jenazahnya ke liang lahat. Minta. Allah nungguin. Ada ya? Tulis ya. Mungkin orang tua antum gak pernah minta sih. Tapi siapa tahu dia udah nabung. Dia udah ngumpulin. Tapi tiba-tiba antum datang, Bu, boleh nggak saya pinjam uang, anak mau masuk sekolah. Akhirnya uang tabungan ibu bapak yang lagi mau umroh, mau haji, dipakai untuk biaya sekolah anak bapak. Semua orang tua pasti pengen sujud di pelataran Ka'bah, teman-teman. Tapi nggak semua orang tua berani nyampein ke anaknya. Dia paham kondisi anaknya. Maka perjuangkan itu. Itu impian yang saya tancapkan bahkan sejak saya SD. Kenapa saya punya impian itu? Karena setiap hari saya ngelihat luka nenek saya. Banyak ayah yang dia bisa nahan lapar. Tapi harusnya Anda sebagai seorang ayah nggak bisa lihat anaknya lapar. Maka kalau Anda kuat dengan luka, harusnya Anda nggak kuat lihat anak yang terluka. Nggak ada yang seusia sama orang tuanya. Ada di sini yang seumuran sama ibunya. Perjuangkan impian orang tua, perjuangkan ya. Semua mudah-mudahan yang hadir di ruang Zoom ini, benar-benar saya minta sama Allah ya, nanti ada anak-anak yatim saya kumpulkan. Saya salah satu doanya mudah-mudahan yang ada di ruang Zoom ini bisa umroh bareng sama orang tua ya. Amin ya. Saya tadi diingetin panitia nggak lebih dari jam 7 teman-teman. Tapi kayaknya saya cuma bahas di satu poin luka ini aja. Mudah-mudahan dua laginya insya Allah di waktu yang lain. Gitu ya. Saya nggak bahas ini, saya nggak akan bahas ini panjang, tapi ini salah satu fase sembuh saya. Salah satu fase kesembuhan saya. Kalau mau di screenshot dulu silahkan. Ini 2013 awal kalau nggak salah, ketika saya yang dulunya dendam ke orang tua saya,
dendam ke ibu saya, mulai nerima. Dan saya yang minta maaf justru. Ya, tapi mohon maaf saya nggak bahas panjang di sini karena waktunya terbatas. Tapi intinya, kalau teman-teman pengen sembuh dari luka, justru jangan membenci orang yang menghadirkan luka itu. Saya yakin kalau saya tanya ke Kek Jamil, siapa orang yang paling akan Bapak ucapkan terima kasih? Pasti orang yang menghadirkan luka itu. Kenapa? Karena justru dia yang ngasih bahan bakar sehingga Kek Jamil ada di posisi ini sekarang kan. Jadi fase setelah kita nerima luka itu, memeluk luka itu, selanjutnya adalah memaafkan orang yang menghadirkan luka itu. Karena prinsipnya gini teman-teman, yang menghadirkan luka itu, yang mengizinkan luka itu hadir, itu adalah Allah. Sepakat ya? Allah yang paling mencintai kita. Itu poinnya. Jin, terakhir sebelum saya tutup, Event terbesar mohon disimak adalah ini ya. hari kematian. Coba kita bandingkan dengan event-event lain. Pembukaan Piala Dunia itu persiapannya hanya 4 tahun untuk 2 atau 3 atau 4 jam. Adapun event ini cuma sebentar, nggak sampai 5-6 jam, tapi persiapannya seumur hidup. Kondisi yang kata Nabi SAW, ala inna lil mauti la sakarat, ketahuilah kematian ada mukaddimahnya, dan mukaddimahnya begitu menyakitkan. Itu yang biasa kita kenal dengan sekarat. Mukaddimah kematian dinamakan sakarat, yang artinya menghilangkan akal sehat. Itu karena begitu sakitnya sehingga akal sehat manusia bisa hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam surat Al-Qiyamah, sekali-kali tidak, ketika nafas seorang anak manusia sudah terdesak sampai ke kerongkongan, sudah sulit, wajah sudah pucat, dan momen itu pasti akan hadir. Sudahkah kita pikirkan hari itu? Kalau kita ada di masjid pada saat itu, kalau kita ada di tempat kajian pada saat itu, kalau kita lagi sujud pada saat itu, kalau kita lagi baca Quran pada saat itu, tapi bagaimana kalau kita sedang Pertama maksiat pada tadi saat itu? luka, kedua dosa. Mungkin yang dosa ini Allah nanti lain kesempatan, mudah-mudahan Allah izinkan. Dan yang terakhirnya usia Dan saat teman-teman. itu ada yang mengatakan kepada kita, siapa yang bisa menyembuhkan Anda? Oh, itu pucat jamaah. Di saat nafas kita sedang kesulitan, sedang pendek, lalu ada bisikan mengatakan, siapa yang bisa keluarkan Anda dari kondisi seperti ini? Saat itu manusia benar-benar putus asa. Dia yakin dia akan berpisah dengan semuanya. Perpisahan dengan keluarga, perpisahan dengan istri, perpisahan dengan suami, perpisahan dengan anak-anak, perpisahan dengan seluruh dunia. Itu serangan pada detik itu, serangan kepada fisik dan serangan pada ruh dengan stadium yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hari di mana semua memori kita ditumpahkan dan kita ingat semuanya. Ketakutan, yang masih punya utang, dia akan ingat hutangnya pada detik-detik itu. Yang punya janji, dia akan ingat pada saat itu. Yang punya tanggungan, yang punya kewajiban yang belum ditunaikan, yang belum tutup aurat, dia akan ingat. Semua langsung otomatis. Ini beberapa orang yang saya kenal yang saat ini kita hanya bisa melihat jejak kebaikannya.
Ini Umilia ngurus anak yatim bareng di tempat saya. Banyak di antara kita menyangka langkahnya masih panjang. Ini Unidina, setiap ada bencana dia hadir. Gak lama beliau sakit, lalu wafat. Kalau kita sadar akan hal ini teman-teman, setiap hari itu akan produktif. Teman-teman pasti tahu rasanya kehilangan, ditinggal orang yang disayang. Dan itu hanya perkara waktu, suatu saat kita akan ninggalin mereka. Kalau kayak Jamil ngajakin kita untuk bangun masjid, bangun pesantren, itu bukan karena kami butuh, tapi justru kami sadar setiap langkah kami akan berhenti. Setiap pelukan akan terlepas. Itu alasan kita harus bersegera untuk meninggalkan jejak kebaikan. Ya, izin teman-teman, sebagai penutup, alhamdulillah di belakang saya ada beberapa anak yatim. Sini saya. Yang izin saya mau ngajakin doa bareng, karena sekali lagi lisan mereka insya Allah jauh lebih berharga daripada lisan saya. Dan silakan teman-teman yang punya hajat boleh chat di kolom komentar. Mungkin Allah takdirkan beberapa nanti titipan doanya saya baca. Ya, kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Terlepas dari kondisi apapun teman-teman sekarang, kalau yang lagi nyetir, kalau tadi dengerin saya sambil nyetir nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang boleh menepi dulu. Kita baca surah Al-Fatihah. Teman-teman yang lagi masak, yang lagi sibuk apa, jeda dulu. Jeda dulu, kondisikan hati dulu senyaman mungkin. Kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau mungkin sambil hadirkan luka itu sambil peluk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luka yang sebenarnya mendekatkan kita dengan kasih sayang Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izin teman-teman, saya kasih waktu 1-2 menit. Silahkan teman-teman ngobrol sama Allah dengan narasi masing-masing, dengan doa masing-masing. Ngobrol senikmat-nikmatnya. Salah satu hal yang terindah buat orang yang punya luka, itu ngobrolnya jadi enak. Makanya ada kalimat Allah hadirkan ujian berat dalam hidup kita. Bisa jadi karena Allah rindu ngobrol sama kita, rindu air mata kita. Karena jika semuanya baik-baik aja, mungkin kita akan lupa caranya berdoa. Yuk, ngobrol yang enak. Tadi ibu nulis luka, sekarang sampaikan ke Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi teman-teman doa, saya pimpin anak-anak saya doa gitu ya. Jadi kita sinergi doa nih. Kan saya nggak tahu nama Bapak Ibu semua.
Saya nggak tahu luka Bapak Ibu semua. Jadi saya doanya secara global aja, ya. Ikuti Kak Angga ya. Ini ada beberapa anak saya di Yatim Village yang insya Allah nanti akan dididik sama kayak Jamil juga di pesantren beliau insya Allah. Ya, ikuti Kak Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, Kau yang maha melihat apa-apa yang kami sembunyikan, luka kami, masalah kami, hutang kami. Ya Allah, di hadapan kami, di ruang Zoom ini, ada orang-orang baik yang mencintai kami karenamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, balas cinta mereka dengan cintamu. Jika di antara mereka salah satunya ada Ibu Aida, Bunda Erma, Ummu Aulia, Ibu Farida, dan yang lainnya ya Allah, yang Kau uji dengan hutang, mudahkan ya Allah, lunas hutang mereka. Jangan bebankan mereka ya Allah. Ya Allah yang maha baik, jika di antara mereka ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Angkat penyakitnya. Ya Allah, di antara mereka ada yang rindu memakai kain ihram bersama orang tuanya. Allah, undang mereka semua untuk bersujud di pelataran Ka'bah-Mu ya Allah. Mudahkan mereka memakai kain ihram sebelum mereka memakai kain kafan. Izinkan mereka ya Allah sujud di pelataran Ka'bah sebelum mereka menjadi jenazah. Wafatkan mereka ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Baca. Terakhir dari saya teman-teman, insya Allah kalau ada anak yatim di lingkungan teman-teman, boleh pinjam langsung lisannya ya. Ini yang terakhir teman-teman, jangan alergi sama kematian ya. Jangan alergi sama kematian. Mau setakut apapun sama kematian, kita pasti akan ketemu. Kata Jalaluddin Rumi, mengetahui bahwa adalah Engkau yang mengambil kehidupan, kematian menjadi sangat manis. Selama aku bersamamu, kematian bahkan lebih manis dibandingkan kehidupan itu sendiri. Emang capek Pak. Punya utang itu capek. Punya nggak akur sama orang tua, nggak akur sama anak itu capek. Dan emang itu tempatnya dunia kita capek Pak. Maka yang harus kita lakukan, capeknya ngumpulin bekal, itu dia. Jadi yang terakhir, saya mau ngajak teman-teman, jika hari ini langkah terakhir teman-teman, kira-kira jejak kebaikan apa yang mau teman-teman tinggalkan? Ini dari pagi kayak Jamil, saya ngomongin luka, ngomongin teman-teman dan punya motivasi pengen sembuh. Cuman butuh waktu. Kalau teman-teman pengen bangun masjid sama seperti kayak Jamil, ada nggak waktunya? Ada nggak tempatnya? Ada nggak SDM-nya? Teman-teman pengen bikin Yatim Village seperti saya, luka udah ada. Kenapa saya bilang luka itu bahan bakar modal? Karena hampir semua orang punya luka. Sepakat ya? Ada bahan bakar yang bukan kita yang beli, bukan kita yang request, tapi Allah yang ngasih. Apa? Luka. Contohnya Rasulullah tuh pernah jadi pengusaha, pernah jadi penggembala. Tapi kan itu semua orang bisa. Tapi ada luka yang Allah hadirkan sebelum jadi penggembala. Apa? Yatim. Jadi luka itu DNA yang Allah kasih. Nah, cuman untuk dikonversikan jadi
pembawa cahaya ini itu butuh effort yang luar biasa. Maka simpelnya dari saya teman-teman, support cahaya-cahaya peradaban yang lain. Support masjid. Jadi sebagai penutup teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar, adakah 10 orang pertama yang mau komitmen wakaf 10 juta? Komitmen, gak harus hari ini. Teman-teman punya utang, ini cocok yang buat teman-teman butuh pertolongan Allah cepat. Buat yang punya hutang pasti pengen cepat-cepat lunas kan? Buat yang sakit pengen cepat-cepat sembuh kan? Silahkan tulis di kolom komentar yang teman-teman punya hajat pengen cepat dan berharga, beli dengan cara berharga. 10 orang pertama yang mau komitmen wakaf 10 juta, silahkan tulis di kolom komentar. Uangnya belum ada Kak Angga, gak apa-apa. Saya bangun Yatim Village itu dari saya dulu jadi gelandangan. Ternyata Allah pertemukan dengan wanita pengusaha properti. Itu kan dari awal niat teman-teman. Nanti dipertemukan. Uangnya belum ada. Sekarang saya pengen wakaf 10 juta Kak Angga. Tapi uangnya belum ada. Tulis dulu. Bisa aja nanti ketemu teman bisnis. Bisa aja rumahnya laku. Bisa aja yang punya utang bayar. Ada 10 orang doang. Insya Allah. Langsung chat ke panitia ya. Kalau enggak ini ada kiris di depan nih. Yang 5 juta atau terakhir aja ya, yang 1 juta teman-teman. Saya nggak bisa jelasin panjang, tapi salah satu langkah awal untuk kesembuhan itu kontribusi. Kenapa saya sering ngajak anak yatim bagi-bagi makanan? Ngajak tadi anak panti bagi-bagi nasi box di rumah sakit. Tujuannya tadi, kita itu punya luka karena kita ngerasa. Kenapa kita sakit? Karena cuman kita yang ngerasa punya luka. Justru ketika luka itu pengen jadi cahaya, bantu orang lain untuk sembuh. Gitu ya. Silakan teman-teman. Buat yang pengen wakaf di bawah 5 juta, di atas 1 juta, boleh tulis di kolom komentar atau langsung kiris. Langsung transfer pagi ini. Saldonya pas Kak Angga cuman 500.000. Sementara saya pengen wakafnya 5 juta, transferin dulu. Justru Allah kasih yang belum ada setelah yang adanya kita keluarin. Harus dengan cara apa lagi teman-teman? Kalau dengan luka, dengan hutang, dengan sakit, kita masih nahan harta kita, harus dengan cara apa lagi agar kita mau ngeluarin harta kita. Hati-hati, jangan sampai Allah paksa kita mengeluarkan harta kita. Kita tahan-tahan hak orang lain, akhirnya mobil kita kecelakaan. Kita tahan-tahan hak anak yatim, akhirnya anak kita sakit. Maka silakan sebagai penutup teman-teman, mudah-mudahan ada lebih dari 50 orang yang siap komitmen wakaf 1 juta sampai 5 juta. Tulis di kolom komentar. Dan semoga Allah mudahkan. Pagi ini juga Allah eksekusi. Pagi ini juga saya pernah punya pengalaman. Sebelum nikah itu saya ngumpulin emas teman-teman. Karena saya sadar diri, saya nggak punya keluarga yang bisa bantu saya untuk biaya nikah. Waktu itu saya ikut seminar Ustadz Yusuf Mansur. Dan saya diajak mensedekahkan apa yang saya punya. Saya tulis emas-emas saya. Tapi pas keluar dari ruang seminar, setan bisikin saya. Enggak, kalau lu wakafin emas, nanti gimana kamu nikah tuh, kata si setan. Dan saya enggak reject bisikan setan itu, saya tahan emas itu. Karena saya takut enggak jadi nikah.
Ternyata nggak lama, pas saya mau nikah, demi Allah teman-teman. Waktu itu kalau nggak salah, emas saya lebih dari 10 gram yang saya tabung. Ketika saya buka, kurang lebih sisanya 1 graman lah. 9 gramnya hilang. Dan itu saya jadiin pelajaran hidup yang berharga banget. Kenapa? Ternyata harta yang kita tahan tetap akan Allah keluarkan. Cuman bedanya dikeluarkannya dengan cara dipaksa. Itu teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan. Ini ada beberapa yang tadi saya lihat ada lebih dari 800. Dan sekarang kurang lebih 100 udah live group. Bukan karena bukan karena dia nggak mau sedekah sebenarnya. Tapi Allah milih teman-teman yang masih ada di ruang Zoom ini aja. Yang tergerak hatinya agar sembuh dari luka, agar Allah mudahkan mengkonversikan luka jadi cahaya tadi. Dan ini salah satu cara paling cepat untuk mengkonversikan luka dari cahaya jadi cahaya. Teman-teman lagi sakit, sedekah. Teman-teman lagi punya hutang, sedekah. Ali yang bilang, belilah kesulitanmu dengan sedekah. Jadi apapun kesulitan teman-teman, luka teman-teman, jangan langsung datengin dokter, jangan langsung datengin psikolog, jangan langsung beli obat, sedekah dulu. Kenapa? Karena yang menghadirkan luka itu Allah, dan sedekah itu ngejagain kita dari bala. Jadi kalau teman-teman ikut asuransi, asuransi itu bermanfaat setelah kejadian. Tapi kalau teman-teman sedekah, sedekah itu bermanfaat bahkan sebelum kejadian. Itu kuncinya teman-teman. Teman-teman mau deal-dealan, teman-teman mau ketemu rekan bisnis, apapun itu, silahkan sedekah dulu. Itu aja paling Kak Nuga. Dan ini nomor handphone saya, teman-teman. Kalau mau mampir ke Yatim Village, silahkan. Beberapa mungkin ada yang udah kenal saya. Tapi besar harapan saya bisa jadi bagian dari masjidnya Kek Jamil. Mungkin di sana ada 1-2 meter yang bisa ditinggali anak-anak yatim dari Yatim Village. Itu tendensi saya pengen bareng-bareng sama Kek Jamil. Karena tadilah kebaikan itu lintas komunitas, bahkan lintas agama. Jadi mudah-mudahan apa yang saya tanam pagi ini ria sih, karena pengen berbalas, tapi riaknya saya alihkan ke akhirat, saya alihkan ke Allah. Mudah-mudahan dengan saya membantu sedikit banyaknya menghadirkan orang-orang baik untuk membangun masjid di sana, Allah juga mudahkan kami untuk menjalankan kebaikan di Yatim Village. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Kak Angga Johan Saputra. Masya Allah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat sehati semua ya. Terima kasih banyak sekali lagi atas kebersamaan kita pagi hari ini. Dan saya doakan Bapak Ibu, semoga apa-apa yang sudah Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat sehati keluarkan, sedekahkan pagi hari ini bisa menjadi tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kita merindukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini bisa jadi manfaat dan jariah yang bisa kita petik manfaatnya di akhirat kelak nanti, insya Allah ya. Untuk itu, Babe Jamil Azaini, mungkin sebagai penutup closing statement bisa menyampaikan beberapa hal, pesan-pesan penutup terkait pertemuan kita pagi hari ini, Babe. Agak susah berkata-kata ya, dengerin apa yang disampaikan Mas Angga ya, menyimak apa yang disampaikan Mas Angga. Tapi yang disampaikan Mas Angga itu, walaupun saya yakin ya, Mas Angga mungkin belum baca jurnalnya, Mas Angga mungkin belum dapat materi kuliahnya, itu benar Mas Angga. Yaitu apa? Kalau kita ingin menyembuhkan luka, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah justru berbagi. Justru care sama orang, justru perhatian sama orang. Maka Bapak dan Ibu, kalau punya luka-luka masa lalu yang itu membuat hidup kita sering terganggu, yang kalau kita ingat itu kita sakit hati, yang kalau kita ingat itu kita sesek dadanya gitu ya, nggak nyaman hidupnya, maka justru dari berbagai riset ya, kalau Kak Angga tadi menyampaikan pengalaman Kak Angga ya, mungkin dari sisi spiritualnya, tapi dari berbagai penelitian, berbagai riset memang mengatakan demikian. Cara terbaik menyembuhkan luka adalah peduli dengan orang lain. Cara terbaik menyembuhkan luka adalah menyembuhkan luka orang lain.
Jadi Bapak Ibu, ya, mari luka-luka yang ada dalam diri kita dijadikan cahaya untuk menerangi orang lain. Syaratnya tadi prosesnya itu tadi ya, kita menerima dulu bahwa luka itu ada, nggak usah nolak, acceptance ya. Kalau bahasa agamanya ridho gitu. Setelah kemudian menerima, kemudian ambil hikmahnya, apa pelajaran ya yang Allah kirimkan kepada kita untuk itu. Dan setelah kemudian kita dapat pelajaran, maka ayo kita tunjukkan dengan langkah aksi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan agar orang tidak mengalami hal yang buruk yang pernah kita lakukan. Ya, ingat tadi gambar keramik ya di Jepang itu namanya kintsugi itu menjadi indah karena pernah luka. Hidup kita pun insya Allah juga karena menjadi indah karena pernah kita mengalami luka. Jadi luka itu bukan untuk disesali, luka itu justru menjadikan bahan bakar, kalau istilah Mas Angga tadi ya, bahan bakar kita untuk menjadi inner calling, menjadi inner motivation untuk kita semakin banyak berbuat baik. Barangkali itu pelajaran berharga yang saya peroleh dari Mas Angga pagi hari ini. Terima kasih Mas Angga, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hari ini masih ada luka, segera disembuhkan oleh Allah, dan luka-luka itu memperindah hidup Anda. Bukankah tembok saya ini kena sinar karena ada lukanya, karena ada bolongannya? Boleh jadi hidup kita itu dapat sinar dari Allah, dapat cahaya dari Allah, karena luka-luka yang pernah kita derita. Terima kasih Mas Duga. Masya Allah, Alhamdulillah. Terus sekali lagi terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran Babe Jamil Azaini dan Kak Angga Johan Saputra atas kesempatannya membersamai Sabtu pagi kita yang Alhamdulillah ya Bapak Ibu sahabat sehati semua sangat bermakna buat kita ya. Untuk itu yang mau mencurahkan rasa syukurnya atas semua hikmah, atas semua kebaikan, atas semua introspeksi diri kita, atas semua hidayah yang sudah Allah titip buat kita pagi hari ini dengan bersedekah, dengan berwakaf. Saya izin Bapak Ibu untuk kembali menampilkan QRIS atau nomor rekening dari Masjid Eko Wakaf dari Kampung Ekopreneur. Silahkan selama sesi penutup ini yang mau mulai bersedekah atau berwakaf lagi, mungkin tadi sempat terlewat, saya persilahkan perkenankan waktu sebaik mungkin. Sambil Bapak Ibu ayah bunda semua, kita sama-sama berdoa semoga Kampung Ekopreneur ini bisa menjadi ruang kontribusi yang kelak insya Allah bisa menjaga cahaya-cahaya iman, cahaya-cahaya peradaban, khususnya buat kita bisa jadi manfaat dalam melapangkan hati kita semua ya. Amin Allahumma alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kebersamaan kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Sampai ketemu di akhir pekan depan lagi. Semoga kita bisa sampai dan mengaplikasikan apa-apa yang sudah kita dapatkan hari ini ya. Untuk itu sekian, izin saya tutup. Nun wal qalami wasrun billahi fisabilil haq fastabqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih semua ya. Terima kasih Babe, terima kasih Bapak Ibu sahabat hati semua. Terima kasih Babe Jamil, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah Babe Jamil, Mas Angga, Mas Budi, Babe Jamil, terima kasih. Ini gimana sih? Keren kasiran. Babe. Terima Babe. Mas Angga. Alhamdulillah. Babe.